Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sesuai dengan janji kakak ya, kakak akan memberikan soal-soal UTBK tahun 2019, di mana soal ini adalah soal asli di dalam TPS ya, tes pengetahuan skolastik. Nah, ini beberapa soal yang ada di bagian pengetahuan kuantitatif. Nah, sebelumnya yuk kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, untuk soal ini yang diminta adalah berapakah nilai X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 dikatakan di situ 7AB sama dengan 5BC sama dengan 5CA. Gitu ya. Nah, maka kalau kita buat dari pernyataan 1, kita misalkan aja dulu ya. Kita misalkan si AB deh. AB yang kita ubah ya. AB-nya kita sebut sebagai apa? Misalkan sebagai si K gitu ya. AB-nya adalah si K. Berarti pernyataan 1 kita dapat di situ kesimpulannya apa? BC merupakan 7AB dibagi 5 kan? Berarti 7/5K. Dan yang CA itu menjadi berapa? Sama ya, 7/5K. Paham dulu ya sampai sini ya. Nah, gimana untuk mencari X? X derajat di sini kita gunakan aja aturan kosinus ya. Aturan kosinus masih ingat? Untuk vektor apa dia? AB kuadrat ditambah CA kuadrat, kan gitu ya, dikurang 2AB CA yang membentuk berapa? X derajat kan? Berarti ini cos X sama dengan, itu adalah sisi miringnya. Sisi miringnya siapa? Si BC kan? Berarti ini BC kuadrat. Nah, aman di sini ya. Nah, selanjutnya tinggal kita substitusi ke persamaannya. Tadi si AB kita sebut K ya. Berarti ini K kuadrat ditambah CA 7/5K. Kalau kita kuadratin nanti jadi 7/5K. Ini kuadrat. Kita aja dulu ya. Dikurang 2AB berarti 2 kali K. CA-nya 7/5K cos X derajat sama dengan BC kuadrat, berarti 7/5K dikuadratin. Nah, selanjutnya dari sini karena yang diminta adalah X-nya, maka kita cari cos X. Cos X derajat itu menjadi apa? T sama dengan K kuadrat ya, ditambah 7/5K dikuadratin. Oke, dikurang ya, 7/5K dikuadratin. Dah, baru dibagi kan? Dibagi dengan 2K kuadrat kali 7/5. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang mana yang boleh kita sederhanakan? Yang kita sederhanakan adalah ini 7/5K kuadrat, ini plus, ini min. Berarti habis ya. Ya kan? Nah, K kuadrat dengan K kuadrat nanti itu hasilnya adalah 1 kan? Berarti menjadi berapa nih? Cos X derajat adalah 2 kali 7, 14 ya. Berarti jadi 5/14. Bisa nggak kita nyari X-nya?
Pastinya bisa, yaitu kita gunakan apa? Arcus ya. Cos dari 5/14. Maka kalau ditanya berapakah nilai X, kita bisa cari. Tapi hitungannya harus menggunakan kalkulator ya. Oke, berarti pernyataan 1 cukup nggak? Pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti 1 kita buat benar. Dah, gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Nah, dengan cara yang sama, tadi AB kita sebut sebagai K kan? Oke, AB kita sebut sebagai K, gitu kan? Nah, berarti untuk pernyataan 2, kita dapat hubungannya apa? Hubungannya adalah BC itu 6/5K. Dan CA jadi berapa? 6/4 ya. 6/4 berapa? 3/2 ya. 3/2K. Nah, dengan persamaan yang tadi, kalau kita masukkan ya, ini menjadi gimana, Kak? Oh iya, ini perbandingan. Kalau perbandingan, jangan dibuat 3/2 deh. Samain aja ya perbandingannya ya. 6/4, karena nanti sama 5-nya dia berbeda jadinya. Jadi sama-sama bagi 2. Dah, 6/4 aja ya. 6/4K. Harus sama deh. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan tadi. Langsung aja ya kakak buat ya. Langsung ke persamaan cos X kuadrat. Tadi rumusnya apa? Nah, rumusnya tadi kan yang AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang 2AB kali AC. Cos X, ya kan? Sama dengan BC kuadrat. Nah, berarti ini sama aja dengan yang cos X derajat itu adalah AB kuadrat ditambah CA kuadrat dikurang BC kuadrat dibagi 2 AB kali CA. Gitu kan? Nah, udah tinggal masukin. AB-nya tadi K, berarti jadi K kuadrat ditambah CA-nya 6/4K dikuadratin dikurang BC-nya 6/5K dikuadratin dibagi dengan 2 AB-nya itu K, CA-nya 6/4K. Dari sini tidak ada yang bisa dicoret ya, seperti tadi. Kita bisa samakan, karena di sini dia angkanya berbeda, maka harus kita hitung. Coba K kuadratnya kakak keluarin ya. K kuadrat dikali jadi berapa nih? 1 tambah 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16 ya. Dikurang 6 kuadrat 36, 5 kuadrat 25. Dibagi dengan yang ini menjadi K kuadrat 6 dibagi dengan 2 ya. Oke, berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Berarti K kuadrat kali 3. Ini ada K kuadratnya coret. Oke, selanjutnya berarti menjadi 16 sama 25. Gimana dengan 16 dengan 25? Oke, sama-sama kita buat yang satunya dulu aja deh. 1 dengan 25-nya jadi berapa nih? 25 dibagi dengan 25 gitu ya. Dikurang 36/25 dikurang ini jadi tambah 36/16 gitu ya. Oke. Kemudian dibagi dengan 3. Nah, 25 dikurang 36 berapa? Hasilnya adalah 11 ya, minus 11. Nah, min 11
dibagi dengan 25 tambah 36 per 16 dibagi dengan 3, gitu kan? Oke, sekarang 25 dengan 16 sama-sama per berapa kita buat? Yang bisa dibagi 25 dan bisa dibagi dengan 16. Kita buat per 400 saja ya. Ini 400. Oke, 400 bagi 25 itu adalah 16 ya. 16 kali 11 minus 176. Gitu ya. 400 bagi 16 itu 25. 25 dikali dengan 36. 900 ya. Dibagi dengan 3. Oke, berarti 900 dikurang 176. Berapa hasilnya? 724 dibagi dengan ini 3 kali 400. Bentuknya gitu kan? Nah, berarti 724 bisa nggak kita bagi dengan 3? Bagi dengan 4? Bisa ya, bagi 4, 181. Berarti menjadi 181 dibagi dengan 300. Oke. Dah. Bentuknya seperti itu ya. Berarti ini kan cosnya ya. Bisa nggak untuk mencari x-nya? Ya bisa. Ini kan tadi cosnya. Berarti jadi x kuadrat itu adalah arcus dari cos 181 per 300. Sama ya seperti yang pernyataan 1 tadi. Kita harus menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Berarti pernyataan 2 juga bisa dihitung ya. Berarti jawabannya apa? 1 aja cukup dan 2 saja cukup. Jawabannya adalah yang D. Ini adalah soal asli UTBK-nya. Nah, Kak, kalau dapat soal seperti ini perlukah kita ngitung sampai akhir? Sebenarnya, ketika diketahui perbandingannya, maka dapat dicarilah nilainya. Gitu ya. Gampangnya gitu. Ketika diketahui perbandingan antara AB, BC, CA, maka dia dapatlah untuk mencari nilainya. Misalkan ini adalah panjang si A, ini panjang si B, ini panjang si C. Panjang antara A, B, dan C kita dapat di soal, maka otomatis sudutnya dengan menggunakan aturan kosinus akan bisa dicari. Bentuknya gitu ya. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah X lebih besar dari Y? Maka jawabannya kalau ditanya apakah, jawaban pertama iya, atau jawaban yang kedua adalah tidak. Harus salah satunya ya, iya atau tidak. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, kita cek untuk pernyataan 1. Pernyataan 1 dikatakan X kuadrat dikurang dengan 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 4X kurang Y, gitu kan? Nah, kita selesaikan. Kalau X kuadrat dikurang 2XY tambah Y kuadrat itu sama aja dengan X dikurang Y pangkat 2 ya, sama dengan 4X dikurang Y. Karena ada aturannya tadi adalah X dikurang Y tidak sama dengan 0, maka ini bisa kita coret menjadi X kurang Y sama dengan 4. Paham ya? Gitu, karena X kurang Y tidak sama dengan 0, berarti kita buat X kurang Y sama dengan 4. Boleh kita coret. Nah, tapi kalau dikatakan tidak ada aturannya, berarti jawabannya bisa 2. X kurang Y sama dengan 0 atau X kurang Y sama dengan 4. Ya dah, maka kalau dari sini X kurang Y sama dengan 4. Yang ditanya, apakah X lebih besar dari Y? Tentu, karena X kurang Y hasilnya positif ya. Berarti X lebih besar dari Y. Paham ya? Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. 1 kita benarkan ya. Nah, lanjut pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua, 2X sama dengan 2Y dikurang 6. Oke, sama-sama dibagi 2 ya. Kalau kita buat sama-sama dibagi 2, hasilnya jadi apa nih?
X sama dengan Y dikurang 3. Artinya apa? Artinya di sini nilai X-nya pasti lebih besar dari nilai Y, karena nilai Y-nya di situ adalah Y-nya kurang 3, kan gitu ya. Nah, contoh kakak buat aja deh. Misalkan Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa? Minus 3 ya. Iya kan? Oke. Kemudian kalau kita buat Y-nya 1, X-nya berapa? Minus 2 ya. Nah, sekarang kalau Y-nya 3, X-nya berapa? X-nya 0. Gitu kan? Iya. Nah, berarti kalau dari sini apakah cukup untuk menjawab pertanyaan? Ya, jawabannya di sini. Kalau yang ini apakah X lebih besar dari Y? Untuk yang di sini jawabannya tidak ya. Udah aman ya? Oke, Kak, ada cara cepatnya nggak? Ada caranya. Bisa juga kita buat X kurang Y sama dengan min 3. Artinya apa? Nilai X lebih kecil dari Y. Apakah X lebih besar dari Y? Jawabannya tidak. Gitu kan? Nah, maka cukup untuk menjawab pertanyaan. Artinya 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X, Y dengan X kurang Y tidak sama dengan 0. Apakah 4Y lebih kecil dari X tambah 4? Nah, langsung aja ya, kita masukin untuk yang pernyataan satunya. Pernyataan 1 dikatakan apa itu? Y tambah 2X sama dengan X dikurang Y. Oke, kalau kita selesaikan, berarti menjadi X sama dengan min 2Y ya. Dah. Nah, yang diminta 4Y apakah lebih kecil dari X tambah 4? Gitu kan? Nah, kita masukkan aja nilai X-nya. Berarti menjadi 4Y lebih kecil, X-nya min 2Y tambah 4. Nah, apakah 4Y lebih kecil dari min 2Y tambah 4? Maka kasusnya di sini, karena nilai X sama Y tidak boleh sama ya, karena X kurang Y tidak boleh sama dengan 0, maka nilai Y-nya bisa bebas. Contoh, kalau Y-nya kita buat minus 1, misal ya, Y-nya minus 1, berarti di sini jadi berapa? Atau kakak buat, ini langsung kakak selesaiin aja deh, supaya Y-nya kita samain dulu ya. Ini ditambah, berarti menjadi 6Y ya. 6Y lebih kecil dari 4, gitu kan? Apakah 6Y lebih kecil dari 4? Kalau kita buat Y-nya minus, maka dia min 6 lebih kecil dari 4, benar ya? Jawabannya iya. Tapi kalau Y-nya kakak buat 2 gimana? 6 kali 2, 12. 12 lebih kecil dari 4? Jawabannya tidak. Maka bisa iya, bisa tidak. Pernyataan 1 nggak cukup ya. Oke, maka kita buat tanda tanya. Nah, pernyataan 2 coba. Untuk pernyataan 2, X dikurang Y dikuadratin sama dengan X kurang Y. Nah, ini udah sama seperti soal-soal yang sebelumnya. Karena X kurang Y tidak boleh sama dengan 0, maka dapatnya X kurang Y di sini sama dengan 1. Nah, maka kita masukkan ke persamaan yang tadi. 4Y apakah lebih kecil dari X tambah 4? X-nya jadi berapa? 1 tambah Y kan? Berarti 4Y lebih kecil dari Y tambah 5. Pas? Oke, nah kita kurangkan. Berarti menjadi 3Y ya. Lebih kecil dari 5. Nah, sama aja. Kalau Y-nya kita buat minus, ya lebih kecil kan? Kalau Y-nya min 1, berarti dia 3 kali min 1, min 3 lebih kecil dari 5? Jawabannya iya. Tapi kalau Y-nya kakak buat 2 misalkan, 3 kali 2, 6. 6 lebih kecil nggak dari 5? Jawabannya tidak. Maka karena bisa iya, bisa tidak, pernyataan 2 juga tidak cukup. Sekarang, gimana kalau kita gabung antara pernyataan 1 dan pernyataan 2? Dari pernyataan 1 kita dapat X-nya adalah min 2
Y. Dari pernyataan 2 kita dapat X-nya tadi 1 tambah Y, gitu kan? Nah, berarti kalau kita samakan 1 tambah Y sama dengan min 2Y, berarti min 3Y itu dia 1, maka Y nya berapa? Minus 1/3, ya kan? Kita dapat nilai Y nya adalah min 1/3. Nah, kalau kita dapat nilai Y nya itu min 1/3, berarti nilai X nya dapat nggak? Dapat ya, berapa? 1 dikurang 1/3, berarti hasilnya 2/3. Nah, sekarang kita cek apakah 4Y lebih kecil dari X tambah 4. 4Y, Y nya berapa? Min 1/3, lebih kecil dari X nya positif ya, 2/3 tambah 4, otomatis lebih kecil ya, karena di sini hasilnya nih negatif, sementara ini hasilnya positif. Berarti cukup untuk menjawab pertanyaan, maka jawabannya C. Dua-dua bisa menjawab pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Misalkan X, Y menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang XY. Apakah P berada terletak di kuadran 2? Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Nah, kita cek pernyataan satunya. Dikatakan 2X ditambah Y lebih kecil dari 6, gitu ya. Nah, kalau 2X tambah Y lebih kecil dari 6, bisa nggak kita untuk memastikan P-nya di kuadran 2? Belum pasti ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu berapakah nilai X dan berapakah nilai si Y-nya. Contoh, ini contoh aja ya. Kalau dikatakan lebih kecil dari 6 ya, kakak buat X-nya 0. Ketika X-nya 0, maka Y-nya bisa 5, ya kan? Bisa 4, kan lebih kecil dari 6 ya. Bisa 3, bisa 2, bisa 1. Dah, aman ya? Oke, tapi kalau X-nya 1 misalkan, oke, berarti Y-nya 2 kali 1 kan 2, 6 kurang 2, 4 ya, lebih kecil dari 4. Berarti bisa 3, 2, 1, atau ini pun 0 juga boleh ya, dan minus, begitu seterusnya ya. Nah, kalau X nya 2 gimana? 2 dikali 2 4 ya. Nah, 6 dikurang 4 2, berarti Y nya lebih kecil dari 2, berarti 1, 0, dan seterusnya. Kalau X nya 3 gimana? Berarti Y nya adalah mulai dari 0 ya, dan seterusnya. Nah, putuskan apakah melewati kuadran 2. Kita cek. Bentuknya gini kan? Oke, ketika X-nya 0, Y-nya adalah 5. Kira-kira di sini. Ketika X-nya 1, Y-nya 4. Kira-kira di sini. Ya kan? Nah, ketika X-nya 2, Y-nya adalah 1 ya. Kemudian ketika X-nya 3, Y-nya 0. Nah, gini kan seterusnya. Nah, kalau kita buat sekarang X-nya minus gimana? X-nya minus 1. Kalau X-nya minus 1, berarti menjadi Y-nya lebih kecil dari X-nya sama dengan min 1, kakak buat ya. Nah, berarti Y-nya lebih kecil dari 8 ya. Berarti Y-nya bisa mulai dari 7, 6, dan seterusnya. Oke, ketika min 1 dia di 7. Oke, gini ya. Nah, sekarang misalkan X, Y menyatakan koordinatnya P-nya. Apakah P berada di kuadran 2? Bisa nggak kita tentukan? Nggak bisa ya, karena banyak kemungkinan. Bisa dia di sini, berarti melewati kuadran 2, tepat di kuadran 2. Nah, di sini dia tidak di kuadran 2. Berarti pernyataan 1 tidak cukup. Paham ya? Nah, pernyataan 2 coba. Pernyataan 2, X tambah 4 sama dengan 0. Maka dari sini kita dapat apa?
si X-nya sama dengan minus 4. Kalau X-nya minus 4, Y-nya berapa? Nggak tahu kan? Maka kita nggak bisa meletakkan titik P itu di kuadran berapa. Oke, nah sekarang kita gabung. X-nya min 4. Ketika X-nya minus 4, maka persamaan yang menjadi 2X tambah Y lebih kecil dari 6 jadi berapa? 2 kali min 4, min 8 ya. Berarti Y-nya lebih kecil dari 14. 8 tambah 6 ya. Nah, kalau Y-nya lebih kecil dari 14, maka letaknya dia itu bisa di mana aja? Y-nya bisa di 13, 12, seterusnya sampai nanti boleh di 0, ya kan? Boleh di min 1, boleh di min 2. Nah, ketika ada di min 1 dan min 2, maka dia tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaannya. Yang E. Oke, soal yang berikutnya. Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar di atas ya. Berapakah nilai Y? Nilai Y itu yang ini ya. Yang diminta nilai yang ini. Ini yang Y. Kemudian ini X. Dan yang ini Z. Gitu ya. Kalau soalnya tidak nampak jelas. Nah, sekarang kita cek. Apakah pernyataan 1 dan pernyataan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan X sama dengan 110 derajat gitu ya. Oke, kita cek. Ini ada garis. Oke, bentuknya gini ya. Nah, karena X-nya tadi 110, ini adalah 110, berarti di sini sudutnya yang lurus ya, garis lurus, berarti harus 180, maka 70. Nah, karena sisinya sama, dua garis sejajar dipotong oleh garis berbeda, yang ini sama dengan yang ini, maka ini juga 70 ya. Dah. Bisakah kita untuk mencari Y? Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa ya, karena kita butuh nilai si Z yang di sini. Oke, Z-nya harus berapa? Harus dikasih tahu dulu, baru kita bisa mencarinya. Kak, yang dengan 110 bisa nggak ada tambahan? Ya, tetap aja juga nggak bisa ya. Maka pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, sekarang Z-nya adalah 135 derajat ya. Z-nya adalah 135 derajat. Kita gambarkan lagi. Ini gini. Oke. Nah, sekarang kalau Z-nya adalah 135, ini 135 ya, berarti 180 135 apa? 45 ya. Yang di sini 45. Bisakah kita untuk mencari Y? Ya, nggak bisa juga kan? Karena kita tidak tahu nilai yang di sininya. Oke, berarti pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, sekarang kita gabung. Oke, kita gabung ya. Dari pernyataan 1, X-nya 110. Kita dapat ininya 70. Maka di sini 70 juga. Di sini 135, maka di sini 45. Sudut untuk si Y maka dapat karena dia membentuk segitiga ya. Kalau segitiga jumlah sudutnya harus 180. Itu adalah si Y ditambah 70 ditambah 45. 70 tambah 45 berapa? 115 ya. Iya. Oke, berarti 180 kalau kita kurangi 115 berapa? 65 ya.
Dah, maka jawabannya adalah dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya C. Oke. Oke, kita lihat soal berikutnya. Pada segitiga siku-siku ABC, di mana AC 2 kali AD ya. AC 2 kali AD, berarti artinya AD sama DC itu sama panjangnya. Nah, berapakah panjang DE? Yang diminta adalah panjang DE-nya. Putuskan pernyataan 1 dan 2, apakah cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, pernyataan 1. DE kita tambahkan dengan BC, hasilnya adalah 12. Nah, karena tadi AC 2 kali AD, gitu kan, AC adalah 2 kali AD, maka panjang si AC kan sama, panjang si AD kan sama dengan panjang si DC ya. Panjang si AD sama dengan panjang si DC. Bentuknya seperti itu ya. Nah, kita cek sekarang. Coba perhatikan segitiga ABC dengan segitiga AED, gitu ya. Nah, karena dia tadi ada kesamaan, berarti kita bisa memakai sifat kongruen. Sifat kongruennya gimana? AC ya. Dah, kalau kita bagikan, kita bandingkan dengan AD sama dengan sisi yang mana? BC ya. Dengan DE. Paham ya? Nah, itu dari segitiga apa tadi? ADE dan ABC. Nah, maka tinggal kita cek. Karena AD tadi 2 AD dan DC sama. AC itu 2 kali AD. Berarti ini tinggal jadi 2 kan? Sama dengan gitu. Paham ya? Oke. DE sama BC-nya gimana, Kak? DE tambah BC berapa? DE tambah BC itu 12 ya. Berarti dari sini kita dapat perbandingannya bahwa BC sama dengan 2 kali DE. Oke, tinggal masukin aja. Karena yang diminta berapakah panjang DE ya. Berarti DE ditambah BC-nya adalah 2DE sama dengan 12. 1 tambah 2, 3 ya. 3DE sama dengan 12. Berarti DE-nya berapa? 12 bagi 3, 4. Nah, terjawab nggak? Ya, terjawab ya. Berarti pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Sekarang pernyataan 2 coba. Pernyataan 2, AB-nya sama dengan 12. Kalau A ke B itu 12, kita bisakah menghitung DE? Nggak ada hubungan ya? Iya, nggak ada hubungannya. Kalau AB-nya 12, kita nggak bisa menghitung salah satunya. Karena nanti kalau kongruennya kan berarti AE sama EB-nya yang harus kita tahu. Sementara AE dan EB nggak bisa ditentuin ya. Nah, maka kalau dari sini yang AB-nya 12, AC-nya 2 kali AD, tidak bisa menghitung panjang DE-nya ya. Tidak cukup ya. Jadi pernyataan 2 nggak cukup. Nah, 1 aja cukup, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih di soal asli UTBK tahun 2019 ya. Pada segitiga di atas, apakah Z lebih besar dari Y dan Y lebih besar dari X? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kita cek dari pernyataan 1. Pernyataan 1 yang dikasih tahu hanya BC ya. BC sama dengan 3. Kalau BC-nya 3, bisakah kita mencari nilai X, Y, Z? Nggak mungkin bisa ya, karena hanya ada satu yang diberitahu dalam soal. Jadi nggak bisa. Nah,
kalau pernyataan 2, AC-nya 2, A ke C 2. Sama juga ya, kan nggak bisa untuk menjawab pertanyaan ya, karena hanya satu yang dikasih tahu. Oke, sekarang kita gabung ya, antara pernyataan 1 dan pernyataan 2. Kalau AB-nya 3, AC-nya itu 2. Nah, gimana kita mencari si AB-nya perbandingannya? Nah, kita gunakan pakai persamaan vektor ya, yaitu AB kuadrat adalah CB kuadrat ya, berarti C3 kuadrat ditambah dengan 2 kuadrat ya, dikurang 2 kali 3 kali 2 dikali cos X, gitu kan? Nah, dia bentuknya seperti ini. Oke, maka udah dikasih tahu belum nilai si AB? Belum kan? Nah, cos derajatnya udah dikasih tahu belum? Juga belum tahu kan? Nah, karena tidak bisa dicari salah satunya, cosnya nggak tahu kita, kemudian AB-nya juga kita nggak tahu, maka tidak dapat dipastikan si AB itu dia berapa panjangnya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil, gitu ya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Nah, karena dia dikatakan bisa lebih besar dan bisa lebih kecil, maka kita belum tahu pastinya antara X, Y, dan Z. Maka jawabannya adalah yang E. Tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pada bangun di atas AE berpotongan dengan BD. Oke, kita tambahkan yang ini B ya. Nah, berapakah X dikurang Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, dikasih tahu dalam pernyataan satunya apa? Pernyataan 1, panjang AB sama dengan BC sama dengan AC. Kalau panjang AB sama dengan panjang BC dan juga sama dengan panjang AC, berarti segitiganya segitiga apa? Segitiga sama sisi. Kalau segitiga sama sisi, otomatis X-nya bernilai berapa? X-nya bernilai 60 derajat ya. Nah, maka sisi yang di sini juga 60 derajat kan? Karena dia segitiga sama sisi. Selanjutnya, besar Y-nya gimana? Itu sudut yang saling bertolak belakang. Otomatis Y-nya juga 60. Maka berapakah X dikurang Y? Otomatis X dikurang Y hasilnya adalah 0. Cukup nggak untuk menjawab pertanyaan? Cukup ya. Berarti nomor 1 kita benarkan. Nah, kita lanjut pernyataan yang kedua. Kalau pernyataan yang kedua, DE sama dengan EC sama dengan DC. Kita cek ya. DE yang sama dengan EC yang sama dengan DC, berarti segitiganya segitiga apa? Sama sisi. Otomatis kita dapat Y-nya berapa? Nilai Y-nya adalah 60 derajat. Gitu kan? Nah, sekarang berarti sudut yang berseberangannya, yang bertolak belakang gini ya, itu dia juga 60 kan? Bisa nggak kita mencari X? Nggak bisa, karena kita nggak tahu panjang AC, BC apakah sama atau tidak. Otomatis, bisakah untuk menjawab X dikurang Y? Tidak. Maka pernyataan 2 tidak cukup. Pernyataan 1 aja cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Apa jawabannya? Jawabannya yang A, 1 cukup, 2 saja tidak cukup. Oke, gitu ya. Oke, soal selanjutnya ya. Masih di pengetahuan kuantitatif. Soal asli UTBK 2019. Jika diketahui AC sama dengan 7, segitiga ABC siku-siku di C dan CD merupakan garis tinggi, berapakah panjang CD? Pertanyaan masih tetap biasa ya, berapakah? Maka kita harus cari nilainya. Nah, AC-nya 7. Kalau AC-nya 7, BC-nya 5, berarti kita bisa gunakan siku-siku di C ya.
kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagorasnya gimana, Kak? Berarti kita buat untuk pernyataan 1. Oke, untuk pernyataan 1 ya. Pernyataan satunya BC-nya sama dengan 5. BC sama dengan 5. Berarti kalau dari sini Pitagorasnya di mana sisi miringnya? Sisi miringnya AB kan? Jadi menjadi AB itu adalah akar dari BC kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Nah, BC-nya berapa? BC-nya 5, kuadratin 25. Tambah AC-nya berapa? 7 ya, kuadratin 49. Berarti hasilnya akar 74. Nah, gimana mencari CD, Kak? Mencari CD kita gunakan aja yang segitiga atau yang kongruen ya. Kalau kongruennya gimana? Berarti yang siku-sikunya di D sama di C kan? Otomatis CD kali AB itu sama aja dengan siku-siku di C. Berarti AC kali dengan CB. Maka dari sini CD sama dengan AC. AC tadi 7. CB-nya atau BC-nya 5 dibagi dengan AB. AB-nya akar 74. Maka dari sini pernyataan 1 cukup nggak? Cukup ya, karena bisa menjawab untuk CD-nya berapa. Nah, selanjutnya pernyataan 2. Pernyataan 2, BD sama dengan 3 kan? BD sama dengan 3. Oke, kalau BD-nya yang sama dengan 3, kita juga bisa gunakan teorema Pitagoras ya. Pada segitiga ACD, kakak garis bawahi dulu ya, ACD dengan segitiga satu lagi apa? CDB ya. Oke, segitiga ACD dengan segitiga BCD atau BDC. Nah, kita buat. Kalau dari sini, yang dari ACD, mana yang siku-sikunya? Siku-sikunya di D kan? Oke, karena siku-sikunya di D, maka bentuk sisi miringnya siapa? Si AC. AC tadi berapa? 49 ya. Ini berarti kan AC kuadrat adalah AD kuadrat ditambah dengan CD kuadrat. Nah, AC-nya berapa? AC-nya tadi 7 kan? 7 kuadrat. Berarti ini 49. Sama dengan AD-nya kita nggak tahu. Kita buat aja AD kuadrat. Tambah CD-nya udah tahu belum? Juga belum ya. Berarti ini kita buat tambah CD kuadrat. Nah, kemudian segitiga yang CDB. Berarti kalau yang CDB sisi miliknya siapa? BC ya. Berarti menjadi BC kuadrat adalah BD. BD udah dapat tadi ya. Iya, BD-nya dari pernyataan 2 kan, yaitu nilainya 3. Berarti kalau dari sini menjadi BC kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9 ya, ditambah dengan CD kuadrat. Oke, kalau kita eliminasi, ada yang bisa dieliminasi ya. Ya, atau yang CD kuadrat sama dengan CD kuadrat kan, itu berarti jadinya apa? Kan jadinya AD kuadrat gitu kan. Ini 49 dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurang 9. Oke, bentuknya jadi seperti itu ya. 49 dikurang AD kuadrat sama dengan BC kuadrat kurang 9. Nah, selanjutnya kita buat segitiga yang besar, yaitu yang ABC. Kalau segitiga ABC tadi dia si AB-nya sebagai sisi miringnya kan. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Gini dulu ya. Nah, si AB itu kan tadi DA tambah BD ya. DA tambah BD. BD-nya berapa tadi? Ya, BD-nya tadi 3 kan? Berarti DA tambah 3 atau AD aja deh. Supaya sama kayak sebelumnya ya. AD tambah 3 di kuadratin. Sama dengan, gitu kan? AC kuadrat tambah BC
kuadrat. AC tadi udah dapat nilainya 7, berarti 49. Oke, ditambah dengan BC kuadrat ya. Kalau kita buat yang ditambah dengan BC kuadrat di sini siapa? Dari sini BC kuadrat adalah min 9 ya, kita pindahkan ke kiri jadi tambah ya. T 58 dikurang AD kuadrat. Ini 49 ditambah 58 dikurang AD kuadrat. Nah, AD tambah 3 kalau kita kuadratin jadi apa? AD kuadrat tambah 6AD tambah 9 ya, sama dengan 49 tambah 58 107 dikurang AD kuadrat. Min AD pindah ke kanan jadi positif kan? T 2AD kuadrat ditambah 6AD. Nah, 107 pindah ke kiri berarti jadi negatif ya. T dikurang 107 dikurang 998. Oke. Ini sama dengan 0. Maka sama-sama pakai persamaan kuadrat ya. Oke, persamaan kuadratnya gimana? Sama-sama bagi 2. T menjadi AD kuadrat tambah 3AD dikurang 49 sama dengan 0. Maka dari sini untuk mencari AD itu bisa kan? Nah, ketika mencari AD-nya itu dapat, berarti kita bisa nggak untuk mencari si CD-nya? Ya, juga dapat ya. Oke, maka dia pernyataan 2 juga nanti bakalan cukup ya, karena dia bisa untuk mencari si AD-nya. Oke, berarti 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D. Oke, tambahan. Kenapa tadi kakak bilang langsung jawabannya adalah yang 1 benar, 2 benar ya, yang 2 juga benar? Karena ketika di sini, ketika kita dapat nilai AD-nya, ini kan dari nanti persamaan kuadrat ya, pakai rumus ABC aja boleh. AD-nya dapat nih nilainya berapa, gitu kan? Nah, maka kita bisa mencari CD. Caranya gimana kak? Ya, tinggal masukkan ke persamaan ini. AD-nya tahu, maka CD-nya pasti dapat ya. Oke, maka pernyataan 2 tadi cukup kakak katakan. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya tambahannya ya. Nanti kalau ada mau ditanyakan boleh ditanyakan di grup konsultasi Telegram atau japri ke kakak atau via Zoom ya. Oke, kita lanjut ya. Itu soal yang berikutnya. Masih di soal UTBK 2019. Segi 5 ABCED terbentuk dari 2 segitiga siku-siku ABC dan BAD. Dengan AD-nya adalah 3. Oke, A ke D 3 ya. B ke C 5. Sisi AC dan BD berpotongan di titik E. Jika luas segitiga AEB adalah 12 ya. Apa rumus luasnya? Berarti setengah alasnya A ke B ya. Tingginya kita buat aja garis bantu. Karena tadi udah nama bangunnya ABCED, berarti ini tambahin jadi F gitu ya. Berarti AB kali EF sama dengan 12. Yang diminta apa? Berapakah jarak E ke AB? Kalau E ke AB berarti sama aja garis EF ya. Berarti EF sama dengan berapa nih? 24 dibagi dengan AB. Artinya apa? Kalau AB-nya dapat, maka EF-nya dapat. Nah, nomor 1 kita cek. AC-nya sama dengan 14. Kita perhatikan segitiga ABC. AC berarti sisi miring ya. AC-nya itu 14, BC-nya 5. Berarti AB-nya dapat nggak? Ya dapat ya. Caranya gimana? AB adalah akar dari AC kuadrat dikurang BC kuadrat ya. Nah, maka dari sini karena AC-nya udah dikasih tahu 14 kuadrat, BC-nya juga udah dikasih tahu dalam soal 5 kuadrat, maka
AB bisa dapat ya. Karena AB bisa kita cari nilainya, otomatis EF bisa dicari. Maka pernyataan 1 cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, pernyataan 2 gimana? Pernyataan 2 B ke D sama dengan 12. Kalau B ke D sama dengan 12, berarti segitiga ABD, BD-nya yang miring kan? Otomatis AB-nya dapat nggak? Ya dapat juga. AB-nya menjadi akar BD kuadrat dikurang AD kuadrat, di mana BD-nya tadi 12 ya. Berarti ini 12 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Dapat nggak AB-nya? Ya dapat ya. Kalau AB-nya dapat, berarti EF-nya dapat. Maka 2 juga cukup. 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya adalah yang D. Gitu ya.